Shalom dan selamat malam Amang Inang, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan jika ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik untuk kita renungkan adalah jangan menentang Roh Kudus. Amang Inang, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-37 ini dibingkai dalam kisah penolakan secara masif oleh Farisi kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Bahkan tindakan Yesus menyembuhkan yang sakit dianggap sebagai tindakan yang berasal dari Beelzebul, setan atau iblis. Dalam kondisi itulah Yesus menjelaskan bahwa Yesus dan Roh Allah adalah pribadi yang sama. Yesus menyembuhkan dengan kuasa Roh Allah. Yesus adalah Allah dan Roh Kudus. Yesus juga menjelaskan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dari konteks peristiwa ini, kita memahami bahwa arti hujat terhadap Roh Kudus adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi yang tidak percaya ini. Dia menolak pekerjaan Roh Kudus, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus, sehingga menolak segala kebenaran tentang Yesus. Hal itu ibarat seperti jasa pengiriman yang membawa berita yang ditulis dalam surat. Dapatkah kita mengetahui maksud isi surat jika saat surat diantar kita sudah mengusir dan menolaknya, bahkan mengatakan dengan sengaja, jangan pernah kembali ke rumahku ini lagi. Demikian halnya dengan menolak Roh Kudus, berarti menolak isi kesaksiannya yang menginsafkan orang akan dosa. Dalam hal inilah kita memahami menghujat Roh Kudus sama dengan menutup pintu bagi pengampunan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Amang Inang, saya ingin kita melihat proses yang membawa kepada hujat terhadap Roh Kudus yang dimulai dari mengeraskan hati. Mari melihat bagaimana orang Farisi benar-benar mengeraskan hatinya terhadap Yesus. Sekalipun mereka telah melihat tanda-tanda mesianis dalam diri Yesus, tapi mereka membantah hal itu. Tindakan mengeraskan hati akan menghasilkan pikiran yang rusak. Mari melihat sekali lagi, orang Farisi mengeraskan hati. Tindakan mengeraskan hati akan menghasilkan pikiran yang rusak, dan pikiran yang rusak akan mempengaruhi perkataan, tindakan, dan keputusan-keputusan yang dilakukan. Dampaknya yang benar akan dikatakan salah, dan salah akan dikatakan benar. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat Yesus menyembuhkan dengan kuasa Roh Allah. Tapi orang Farisi mengatakan
bahwa Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan. Yang benar dinyatakan salah dan yang salah dinyatakan benar. Pada saat pengeresan hati ini telah mencapai tingkatan tertentu, maka Roh Kudus tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Oleh karena itu, Amang Inang, mari jaga hati supaya pintu hujat kepada Allah tidak terbuka. Supaya pikiran kita tetap terjaga dan perkataan-perkataan kita terkontrol dengan baik. Karena menurut ucapan-ucapan kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapan pula kita akan dihakimi. Itu dinyatakan oleh Yesus dalam perikop ini. Di ayat yang ke-37 dikatakan di sana, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Amang Inang, memang banyak pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dengan mengatakan demikian. Semua dosa dapat diampuni oleh Allah. Ya, tentunya tidak ada dosa yang terlalu besar bagi anugerah Allah. Anugerah penebusan Allah melampaui segala dosa. Itulah dasar landasan untuk mengatakan semua dosa dapat diampuni Allah. Tapi perlu kita pahami bahwa semua dosa tidak terhapus secara otomatis dengan anugerah Allah. Yesus mati, dosaku lunas. Bukan seperti itu pemahamannya. Ada persyaratan untuk menerima pengampunan itu, yaitu iman. Hanya orang berimanlah yang menerima pengampunan itu. Semasa Yesus di dunia ini, kenyataannya lebih banyak yang menolak daripada menerima Yesus. Itu jelas sekali kita lihat dalam perjalanan pelayanan Yesus. Lebih banyak yang menghujat daripada memuja Yesus. Lebih banyak yang tidak percaya daripada yang beriman kepada Yesus. Meskipun demikian, saat ia naik ke sorga, ia menjanjikan Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia akan dosa. Karena memang masih banyak yang tidak percaya akan Yesus Kristus. Itu dapat kita lihat dan bandingkan dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Roh Kudus akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberikan kesaksian mengenai Kristus, firman-Nya dan karyanya yang menginsapkan orang akan dosa. Di sini kita melihat keberlangsungan dari pengampunan Allah. Dari sejak ia di dunia ini sampai kembali naik ke tahtanya di sorga, bahkan hingga saat ini pengampunan ada bagi yang percaya kepada kesaksian Roh Kudus tentang Injil keselamatan. Dari penjelasan itu sekarang kita memahami maksud firman Tuhan, mengapa ia mengatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya tentunya Amang Inang adalah yang pertama ini mau mengatakan kepada kita, karya pengampunan Allah tidak berhenti di kayu salib. Bagi yang menolak anak manusia, semasa anak manusia itu berada di bumi, akan diampuni dengan menerima Roh Kudus. Saya rindu Amang Inang kita memahami ini secara benar, supaya kita tidak jatuh kepada pemisahan pemahaman bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dan terpisah, serta memiliki tingkatan status yang berbeda. Seolah berdosa kepada Yesus masih bisa diampuni karena kita masih berdosa kepada anak. Tapi Roh Kudus tidak lagi bisa diampuni karena ia merupakan roh. Bukan itu maksudnya.
Tapi sekali lagi ini menjelaskan bahwa Roh Kudus bahkan setelah Yesus naik ke sorga pun ia akan menyatakan kasih-Nya yang sempurna untuk mengampuni manusia yang berdosa lewat karya Roh Kudus. Yang kedua, maksudnya ialah ini hendak menjelaskan kepada kita jika menerima Roh Kudus kita akan diampuni, berarti menolaknya sama dengan tidak dapat diampuni. Kenapa? Karena orang yang menolak dan melawan suara Roh Kudus ini sama dengan menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang membawanya kepada pengampunan dosa. Oleh karena itu, Amanginang malam hari ini diajak kepada kita semua dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi supaya kita tidak menentang Roh Kudus, tetapi kita menerima Roh Kudus dengan segala kesaksian dan karyanya melalui pemberitaan firman Allah bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menyelamatkan manusia. Bila kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman-Nya sehingga kita memperoleh pengampunan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami di malam hari ini. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami mampu memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Amin.